Bab 1198, Cemburu. Pertanyaan Valentino yang terang-terangan itu membuat Almauduni, ayah Rujin, terdiam. Ekspresi tiga orang lainnya juga membeku. Kemudian, mereka hanya bisa tersenyum canggung. Lamerto sudah berpesan untuk merahasiakan hal ini dan tidak boleh mengungkit tentang dirinya. Jadi, mereka mana berani mengatakan yang sebenarnya? Tuan Lano, kami merasa Anda cocok menjadi pemimpin dan yakin kami pasti bisa mendapatkan hasil yang baik kalau bekerja sama denganmu. Almo berdeham sebelum berbicara. Benar sekali. Tuan Lano, tidak ada orang yang memberi instruksi kepada kami. Kami sendiri yang tiba-tiba sadar. Iya, kami sudah sadar bahwa perbuatan kami sebelumnya itu salah. Mereka berusaha untuk memberi penjelasan kepada Valentino. Valentino tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap keempat orang itu sambil mengetuk meja dengan jarinya. Tidak peduli penjelasan apapun yang mereka berikan, Valentino hanya melakukan gerakan yang sama tanpa mengubah ekspresinya. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka pun merasa sedikit panik melihat sikap Valentino ini. Kristo diam-diam melirik Valentino. Ada sebuah perasaan yang timbul di dalam hatinya. Mungkin apa yang dikatakan Almo sebelumnya memang benar. Dulu, dia memiliki kesan yang buruk terhadap Valentino. Jadi, dia selalu merasa bahwa Valentino seperti seorang preman, maksimal seorang preman yang beruntung. Intinya, sebelumnya dia melihat Valentino dengan prasangka buruk. Namun sekarang, dia merasa seperti menyadari sesuatu yang baru setelah dia menghapus prasangkanya terhadap Valentino. Baik sifatnya yang sangat tenang itu maupun ekspresinya yang membuat orang tidak berani lancang di hadapannya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Bukan hanya Kristo yang mempunyai perasaan seperti itu, Rujin dan yang lainnya juga mempunyai perasaan yang sama. Mungkin inilah Valentino yang sebenarnya. Terutama sepasang matanya yang dalam dan gelap itu. Dia seolah-olah dapat melihat dan mengerti segala sesuatu, membuat orang-orang tidak berani berbohong di hadapannya. Beberapa orang yang sedang berbicara itu pun perlahan-lahan menutup mulut mereka karena tidak dapat menahan tatapan Valentino yang tajam itu. Ruangan itu tiba-tiba menjadi hening. Kenapa berhenti? Aku sedang mendengarkan. Ketukan jari Valentino juga perlahan-lahan berhenti. Kemudian, dia mengangkat cangkir teh dan menyesap tehnya. Tuan Lano. Almo berdeham untuk menutupi kecanggungannya. Meskipun dia pandai berbicara, dia juga tidak berani sembarangan bicara di hadapan Valentino yang sangat berwibawa ini. Aku sangat penasaran. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Valentino mengeluarkan sebatang rokok. Rujin yang duduk di sebelahnya segera menyiapkan mancis untuknya. Setelah menyalakan rokok, dia menepuk ringan pergelangan tangan Rujin. Kemudian, dia mengisap rokoknya dalam-dalam. Mereka berempat merasa sangat cemas karena tidak tahu apa yang membuat Valentino penasaran. Aku sangat penasaran, apakah kalian sendiri percaya pada cerita yang kalian karang itu? Valentino menoleh perlahan-lahan dan menatap keempat orang itu. Ini. Keempat orang itu pun seketika bengong. Kemudian, wajah mereka mulai memerah. Valentino sangat belak-belakan. Begini, Tuan Lano. Kami juga punya alasan. Almo ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Aku tidak bertanya apakah kalian punya alasan. Yang aku tanyakan adalah siapa yang menyuruh kalian berbuat seperti ini? Kata Valentino dengan ringan. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, saat ini mereka semua adalah bawahan Valentino. Saat diperlukan, dia harus bersikap tegas pada bawahannya. Jadi, sikap Valentino saat ini tidak terlalu ramah. Kristo dan yang lainnya tidak berbicara dan hanya melihat Almo. Di antara beberapa orang itu, posisi Almo bagaikan pemimpin mereka. Setelah ragu sesaat, Almo mendesah dan berkata, Tuan Lano, Anda adalah orang yang pintar. Jadi Anda seharusnya mengerti bahwa ada sebagian orang yang tidak ingin menunjukkan dirinya pada Anda. Jadi, kami juga tidak berani berkata apa-apa. Kami hanya bisa mengatakan bahwa Anda pasti akan mengerti jika waktunya sudah tiba.
Mendengar perkataan itu, Valentino mau tidak mau harus menyerah. Setelah melihat gerak-gerik mereka, dia tahu dengan pasti bahwa ada orang yang telah memberi mereka instruksi. Hanya saja, orang yang menginstruksi mereka itu ingin mereka merahasiakan identitasnya. Jadi, mereka juga tidak berani mengatakan apa-apa. Dalam keadaan seperti ini, meskipun dia terus bertanya, Valentino juga tidak akan mendapatkan jawabannya. Tapi, Tuan Lano tidak perlu khawatir. Kami sudah berlutut dan bersumpah untuk mengikuti Anda, jadi kami tidak akan mengkhianatimu. Kapanpun Anda memerlukan bantuan kami tidak akan menolak. Almo menepuk dadanya dan meyakinkan Valentino. Valentino mengangguk, tapi dia tidak peduli. Orang yang awalnya bermusuhan dengannya, mana mungkin tiba-tiba jadi setia padanya? Meskipun mereka menunduk pada dirinya karena berada di bawah tekanan, mereka juga tidak akan setia padanya. Namun, Valentino juga tidak memerlukan kesetiaan mereka. Valentino hanya membutuhkan mereka untuk membantunya menyelesaikan masalah. Di saat yang bersamaan, di kediaman keluarga Arden di Kota Makmur, Jesslyn hanyalah seorang wanita biasa. Baik dalam paras, kedudukan ataupun pendidikan, dia masih tidak sebanding denganku. Kenapa dia bisa menyukai seorang wanita yang segalanya kalah dariku? Konyol sekali. Cibir Amelia. Dia mengenakan gaun hitam yang ketat dan menonjolkan bentuk tubuhnya. Dia hanya memiliki satu kekurangan, yaitu saat ini wajahnya yang luar biasa cantik itu dipenuhi oleh ekspresi dingin dan angkuh. Jauh di dalam matanya terlihat secercah kecemburuan. Kelihatannya kamu sangat menyukai Lano, kata Stefan setelah menyesap tehnya. Gadis lainnya pasti akan merasa sangat malu jika membicarakan hal ini dengan orang tua mereka. Namun, ekspresi Amelia sama sekali tidak berubah. Dia malah berkata secara terang-terangan. Dia memang sangat sempurna. Tidak peduli di Kota Makmur ataupun di luar negeri, dia adalah pria paling sempurna yang pernah aku temui. Jadi, aku mengaku bahwa aku memang lumayan menyukainya. Amelia berkata jujur dan sama sekali tidak bermaksud untuk menyembunyikannya. Ada banyak gadis yang mengatakan bahwa mereka bisa melakukan segalanya demi cinta. Namun nyatanya, mereka akan mundur jika benar-benar harus melakukannya. Akan tetapi, Amelia berbeda. Dia memang memiliki sifat yang pemberani. Dia hanyalah seorang anak terlantar. Dia bahkan tidak mempunyai apa-apa selain sedikit kekayaan. Lagi pula, dia sudah akan bangkrut. Jadi, apanya yang sempurna? Stefan tersenyum ringan, pandangan matanya penuh dengan ejekan. Dengan bantuan besar darinya, hanya masalah waktu bagi keluarga Wijaya untuk memusnahkan asosiasi Valentino Empire. Amelia tidak menjawab, tapi dia tidak berpikir begitu. Dia mengenal Valentino lebih baik daripada Stefan. Setidaknya dari apa yang sudah dilihat Amelia, dia merasa bahwa Valentino adalah pemain catur yang hebat. Kaligrafinya juga dipuji oleh orang-orang, bahkan seni bela dirinya juga sangat luar biasa. Pandangan matanya yang memesona dan sifatnya yang tenang itu juga tidak berhenti memancarkan karisma yang sangat mematikan. Setelah kehilangan segalanya, mungkin dia tidak akan begitu sombong lagi, kata Amelia acuh tak acuh. Hal itu tidak akan lama lagi. Saat ini, dia hanya mempunyai asosiasi Valentino Empire. Pasukannya di luar negeri juga tidak berani masuk ke sini. Masalahnya adalah kekuatannya itu lumayan tersebar. Kalau mereka berkumpul di satu tempat, aku pasti sudah membasmi mereka dari awal. Stefan semakin sinis saat berbicara. Dengar-dengar, hubungannya dengan keluarga Arine di Kota Makmur ini lumayan baik. Tapi, keluarga Arine mana ada apa-apanya? Pemimpin keluarga Arine saat ini adalah si Sampardiko. Cepat atau lambat, keluarga Arine pasti akan gugur. Bab 1199 tidak masuk akal. Selain itu, dia juga tidak punya kerabat di Kota Makmur. Meskipun grup global memiliki hubungan yang cukup baik dengannya, mereka tidak akan berani menghadapi keluarga Arden. Intinya, tidak ada satupun yang berani mendekati orang yang bermasalah dengan keluarga Arden. Stefan mengatakan hal ini dengan sangat percaya diri.
Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di kota makmur, kepercayaan diri kepala keluarga Arden sangatlah besar. Dia akan mengerti kalau aku, Amelia, adalah orang yang seharusnya dia dekati. Jocelyn tidak akan bisa membantunya. Amelia tersenyum sinis. Selain karena menyukai Valentino, Amelia adalah orang yang sangat posesif, inilah intinya. Amelia sudah memutuskan bahwa Valentino adalah miliknya, jadi tidak ada orang lain yang boleh mengambilnya. Nak, aku tahu kamu memiliki opini tersendiri, jadi aku jarang ikut campur. Tapi urusan pernikahan tidak boleh terburu-buru. Lano tidak cocok denganmu, kamu juga tidak tahu tentang masa lalunya. Kata Stefan dengan nada suram sambil mengerutkan keningnya. Aku yang paling tahu apakah dia cocok denganku atau tidak. Sedangkan tentang masa lalunya, itu tidak ada urusannya denganku. Yang aku suka adalah dia, bukan masa lalunya. Saat aku bertemu dengannya, masa lalunya sudah tidak berarti lagi. Tatapan Amelia sangat tenang, tapi terdapat ketegasan di dalamnya. Stefan tahu bahwa Amelia tidak akan bisa dinasihati lagi, jadi dia hanya berdiam sambil minum teh. Sebenarnya, Stefan masih tidak begitu menyukai Valentino. Anjing jalanan seperti Valentino bisa dia bunuh dengan sangat mudah, jadi bagaimana mungkin Valentino bisa berguna untuk keluarga Arden? Valentino ingin bersama dengan Amelia? Hal itu mustahil. Tok, tok, tok. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu dan berkata, Tuan, saya ingin menyampaikan sesuatu. Masuk. Stefan melambaikan tangannya. Pemuda berusia 30-an dengan cepat berjalan masuk, kemudian memberi salam kepada Stefan dan Amelia. Ada apa? Kenapa begitu panik? Tanya Stefan sambil mengangkat cangkir tehnya. Baru saja saya mendapat kabar bahwa keluarga Limindo dan keluarga Duni pergi menemui keluarga Arine. Lalu, kepala keluarga Limindo dan kepala keluarga Duni, termasuk anak-anak mereka, semuanya berlutut di hadapan Lano. Mereka bahkan sampai menyembahnya. Bisik pemuda itu dengan cepat. Paft! Apa? Stefan menyemburkan teh yang diminumnya. Amelia juga terkejut dan seketika memandang ke arah pemuda itu. Stefan dan Amelia adalah orang yang tidak bisa ditebak, mereka bahkan bisa menyembunyikan emosi mereka. Namun saat ini, mereka benar-benar dibuat tercengang. Baru saja mereka membahas bahwa Valentino adalah orang yang tidak memiliki kuasa di kota makmur, tapi dalam sekejap, mereka mendengar berita yang begitu menakjubkan. Stefan meletakkan cangkir teh, lalu bertanya dengan mencondongkan tubuh ke depan. Apa yang baru saja kamu katakan? Coba katakan sekali lagi. Tuan, kepala keluarga Limindo dan kepala keluarga Duni pergi ke keluarga Arine untuk bertemu dengan Lano. Kemudian, mereka sujud di hadapan Lano dan meminta maaf. Jawab pemuda itu dengan suara yang sangat kecil. Meskipun keluarga Limindo dan keluarga Duni tidak sebanding dengan keluarga Arden, tapi di kota makmur, kekuatan mereka berada di urutan 10 besar. Bagaimana mungkin mereka sujud di hadapan Lano? Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Stefan sama sekali tidak percaya. Dia berkata sambil melambaikan tangannya dengan kesal. Memang tidak masuk akal. Amelia juga mengangguk. Karena Amelia tidak mengerti untuk apa keluarga Limindo dan keluarga Duni melakukan hal tersebut. Tuan, Nona, ini sungguhan. Orang-orang kita melihatnya secara langsung, bukan hanya mendengar gosip belaka. Kata pemuda itu dengan serius. Kali ini, Stefan dan Amelia tidak berbicara lagi. Mata-mata keluarga Arden tentu saja tidak mungkin berani berbohong kepada mereka. Terlebih lagi, tidak ada gunanya juga bagi mereka untuk berbohong seperti ini. Kalau begitu, apakah kejadian ini sungguhan? Apakah Almo dan kepala keluarga Limindo benar-benar berlutut di hadapan Lanau? Ini. Semakin dipikirkan, Stefan semakin merasa bingung. Kejadian ini sangat mengejutkan sampai-sampai membuat Stefan tidak bisa berpikir rasional. Apakah Lano mengetahui keburukan mereka? Seharusnya tidak.
Amelia juga merasa heran. Suasana di dalam ruangan seketika menjadi hening. Awalnya Stefan berkata bahwa dia ingin membuat Valentino tidak memiliki apapun lagi. Namun, sekarang dia malah merasa bahwa perkataannya barusan menampar wajahnya dengan keras. Bagaimana bisa? Amelia seakan bertanya pada Stefan, tapi juga seperti bertanya pada dirinya sendiri. Saat ini, Stefan berjalan ke sana kemari. Setelah itu, dia mengambil telepon, lalu menekan serangkaian nomor telepon. Halo, aku Stefan. Tolong suruh Almo angkat telepon. Setelah tersambung, Stefan tidak basa-basi lagi. Baik, kepala keluarga Arden, tolong tunggu sebentar. Orang itu menjawab dengan sangat hormat, terutama karena status Stefan. Segera, Almo langsung mengangkat telepon. Halo, kepala keluarga Arden. Saya Almo. Almo tidak tahu hubungan rumit antara Valentino dengan keluarga Arden. Jadi pada saat ini dia sedikit bingung. Apa yang terjadi antara kalian dengan Lano? Stefan tidak punya waktu untuk mengobrol. Dia langsung menanyakan intinya. Mendengar itu, Almo terkejut. Akhir-akhir ini Almo sedang penat karena orang yang bernama Lano itu. Keluarga Yoanda sudah membuatnya tidak bisa apa-apa dan sekarang keluarga Arden malah ingin ikut campur. Hal ini membuat Almo sangat pusing. Kepala keluarga Arden, hubungan kami dengan Tuan Lano cukup baik. Ada apa? Almo menjawab dengan berani, tapi sebenarnya dia sangat tidak tenang. Sampai-sampai kalian berlutut? Tanya Stefan dengan sedikit tidak sabar. Almo menghela napas pelan, terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Kepala keluarga Arden, ceritanya sangat panjang, tapi sebaiknya Anda tidak ikut campur. Masalah ini sedikit rumit. Nada bicara Almo tidak angkuh ataupun rendah hati, dia juga masih menghormati Stefan. Di hadapan keluarga Arden, keluarga Duni dan keluarga Limindo tidak ada apa-apanya. Namun, sekarang mereka mendengarkan Lamerto dan mengikuti Valentino. Hal ini sama saja dengan bekerja untuk keluarga Yoanda. Dengan bantuan dari keluarga Yoanda, Almo tidak lebih rendah dari Stefan. Maksudmu, aku tidak boleh ikut campur? Stefan mengernyit. Almo seketika tersentak, kemudian berkata dengan serius. Kepala keluarga Arden, lebih baik Anda tidak ikut campur. Bahkan keluarga Arden pun tidak boleh ikut campur. Stefan meninggikan nada bicaranya. Tidak boleh. Jawab Almo dengan tegas. Ketika mengatakan ini, mereka berdua jadi terdiam. Aku mengerti. Stefan terdiam sejenak, kemudian mematikan sambungannya. Ayah, kalau dilihat dari status Almo, seharusnya dia tidak berani berbicara seperti itu kepadamu. Pada saat ini, Amelia mengerutkan alisnya karena sedikit bingung. Makanya aku tidak berani bertanya lebih lagi. Karena sekarang dia berani berkata seperti itu. Artinya apa? Artinya keluarga Duni pasti mendapatkan bantuan dari orang yang lebih kuat. Itu sebabnya dia begitu percaya diri. Apakah kamu mengerti? Stefan menghela napas dengan sangat kesal. Bab 1200, kartu yang bagus. Hal ini hanya tebakan Stefan saja. Stefan juga terpikir bahwa keluarga Duni dan keluarga Limindo awalnya memiliki dendam terhadap Valentino. Namun saat ini, sikap mereka terhadap Valentino malah berubah drastis. Jadi, sebenarnya siapa yang mendukung Valentino dari belakang? Sebelumnya, Stefan selalu meremehkan Valentino. Namun sekarang, dia akhirnya mulai menanggapi Valentino dengan serius. Bocah ini benar-benar hebat. Stefan bergumam dengan suara yang rendah. Kata-kata Tuan Besar Arden tiba-tiba terlintas di benaknya. Kalau ada orang dari keluarga Wijaya yang datang ke Kota Makmur, mungkin akan ada kekacauan yang terjadi di sini dan situasinya akan berubah drastis. Pada saat itu, Stefan tidak setuju dengan kata-kata ayahnya itu. Namun sekarang, dia harus benar-benar harus memikirkan kembali kata-kata itu. Jika keluarga Arden juga tidak boleh ikut campur dalam permasalahan di Kota Makmur, bukankah situasinya sangat serius? Ayah,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, bahkan Amelia yang sangat cerdas itu pun tidak tahu harus melakukan apa. Setelah merenung selama beberapa saat, Stefan berkata, "Untuk sementara, sebaiknya kita jangan ikut campur dulu, amati saja perkembangannya." "Oke." Amelia mengangguk. Dia juga memiliki pemikiran yang sama. "Coba kamu diam-diam cari tahu tentang hal ini. Segera laporkan padaku kalau kamu menemukan informasi yang berguna." Stefan menoleh dan menatap pemuda itu lagi. "Baik." Pemuda itu pergi setelah menerima perintah. Stefan berjalan ke samping jendela dan melihat pemandangan di luar. Sementara, benaknya tidak berhenti memikirkan hal itu. Valentino hanyalah seorang anak yang ditelantarkan keluarga Wijaya. Apakah dia benar-benar bisa mengubah struktur kota makmur? Di kediaman keluarga Yoanda di kota makmur, Lamerto melaporkan semua masalah hari ini kepada Hanaga secara mendetail. "Oke, bagus sekali," puji Hanaga. Namun, hal ini malah membuat Lamerto merasa sedikit terkejut. Lamerto sudah bekerja untuk Hanaga selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat Hanaga memuji siapapun. Kalau bukan karena Valentino, Hanaga juga tidak akan memujinya. Saat ini, Lano mendapat dukungan dari 3 keluarga besar. Kalau dia benar-benar harus bertarung dengan keluarga Arden, sepertinya dia juga tidak akan mengalami banyak kesulitan, kata Lamerto sambil berpikir. "Iya, jalankan rencana selanjutnya." Hanaga mengangguk, lalu meraih selembar kertas A4 dan membacanya. "Apa rencana selanjutnya? Apakah aku harus langsung menghubungi keluarga Arden? Atau..." Lamerto menanyakan pendapat Hanaga. "Tidak usah buru-buru. Ikuti saja rencanaku setahap demi setahap." Hanaga mengeluarkan sebuah buku yang berisi rencana-rencananya itu, lalu menyerahkannya pada Lamerto. Lamerto membacanya sekilas, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, "Pak Hanaga, ini. Jangan terlalu banyak bertanya. Rencana ini memang akan menghabiskan banyak waktu. Hanya saja, kita bisa mendapatkan keuntungan dan imbalan yang sangat besar dengan menghabiskan waktu itu. Jadi, ini adalah transaksi yang tidak merugikan. Lakukanlah sesuai kata-kataku. Kali ini, sebagai seorang mertua, aku pasti akan membuka jalan untuk menantuku." Hanaga tersenyum sambil berkata dengan percaya diri. Seolah-olah semua kesulitan itu tidak berarti apa-apa baginya. "Bagaimana kalau Valentino tidak bergerak sesuai rencana Anda dan langsung melawan keluarga Arden?" Lamerto masih merasa sedikit ragu. Bagaimanapun juga, ini hanyalah pemikiran sepihak Hanaga. Belum tentu Valentino juga memiliki pemikiran yang sama. "Hal itu tidak mungkin terjadi. Memangnya menantuku adalah si bodoh yang gegabah? Kalau dia benar-benar mengambil risiko untuk melawan keluarga Arden pada saat-saat seperti ini, dia benar-benar sudah menjadi bodoh." Hanaga melambaikan tangannya. Berdasarkan pemahamannya terhadap cara kerja Valentino, dia yakin bahwa Valentino tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Kalau sampai berbuat seperti itu, Valentino benar-benar akan menghancurkan seluruh kartu bagus yang sudah ada di tangannya. "Apakah Pak Hanaga benar-benar yakin kalau pemikiran Valentino sama dengan pemikiran Anda? Apakah saya perlu diam-diam memberinya petunjuk?" tanya Lamerto. "Tidak perlu. Pemikirannya pasti sama dengan pemikiranku." Nada bicara Hanaga terdengar sangat percaya diri. "Pak Hanaga, aku tidak mengerti." Lamerto menatap Hanaga dengan kebingungan. "Apakah kamu tidak pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa semua pahlawan mempunyai pikiran yang hampir sama?" Hanaga tertawa ringan. Lamerto terdiam beberapa saat sebelum bergumam pelan. "Jadi maksud Pak Hanaga, Anda dan Valentino adalah pahlawan?" "Tentu saja." Hanaga tertawa dengan bangga. "Pak Hanaga, aku sudah mengerti." Setelah menyahut, Lamerto menyimpan buku rencana itu ke dalam kantongnya dengan hati-hati dan berpamitan. Saat ini, Lamerto juga merasa sangat emosional. Ternyata,
Hanaga benar-benar sangat menyukai Valentino. Kalau rencana Hanaga membantu Valentino secara rahasia ini berjalan lancar, Valentino pasti akan sangat sukses di kota makmur. Valentino bahkan tidak perlu membawa pasukan untuk menyerang keluarga Wijaya. Dia hanya perlu mengawasi dari kota makmur dan mengeluarkan perintah saja. Kemudian, keluarga Wijaya yang berada di kota Kama akan hancur begitu saja. Hanaga meletakkan kedua tangannya di punggung dan memandang sebuah kaligrafi yang digantung di dinding. Pandangan matanya juga penuh dengan penantian. Mengalahkan keluarga Wijaya bukanlah apa-apa. Aku tidak hanya akan membantu menantuku itu untuk mendapatkan seluruh keluarga Wijaya, tapi juga akan membantunya untuk bersinar di kota makmur dan menjadi terkenal di negara Nagon. Karena istrinya adalah Angel dan ayah mertuanya adalah Hanaga. Saat ini, Hanaga terlihat bagaikan seorang anak kecil yang tersenyum penuh harapan. Tanpa disadari, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 3 hari sudah berlalu. Dalam 3 hari ini, situasi di kota makmur hanya bisa dideskripsikan dengan satu kata, yaitu kekacauan. 3 keluarga besar yang awalnya berdiri sendiri tiba-tiba bergabung di bawah pimpinan seseorang. Hal itu tentu saja menyebabkan perombakan yang cukup besar. Valentino memanfaatkan waktu 3 hari ini untuk memahami dengan jelas situasi 3 keluarga besar itu. Dalam beberapa hari ini, dia juga sudah menggabungkan 3 keluarga besar di kota makmur dan grup global serta cabang asosiasi Valentino Empire di kota makmur menjadi sebuah rantai yang lengkap. Rantai ini menggabungkan seluruh kekuasaannya yang tersebar di beberapa tempat. Mereka akan mencapai kesuksesan ataupun kegagalan bersama-sama. Ketiga keluarga besar itu juga sudah sepenuhnya ditaklukkan oleh kepintaran dan keterampilan Valentino yang luar biasa. Pada akhirnya, Kristo dan Rujin juga sudah menyadari jarak di antara mereka dengan Valentino. Mereka semakin merasa bahwa mengikuti Valentino adalah keputusan yang sangat tepat. Meskipun mengikuti orang yang tepat juga penting, kita sendiri juga harus melakukan perbuatan yang benar. Kata-kata Valentino itu sudah menyadarkan mereka. Sementara dalam beberapa hari ini, memang tidak ada orang yang berani mencari masalah dengan Valentino. Bahkan, keluarga Arden juga tidak bersuara dan tidak bermaksud untuk menghadapi Valentino. Valentino juga merasa senang. Dia segera menyatukan seluruh pasukannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kesimpulannya adalah kekuatan Valentino di kota makmur sedang meningkat dengan pesat. Sementara di tempat yang tak terlihat oleh Valentino, ada orang yang sedang diam-diam menjalankan rencana, baik yang menguntungkan maupun merugikan Valentino. Keluarga Wijaya di kota Kama, tepatnya di Pulau Waya. Timothy dan seluruh anggota keluarga cabang keluarga Wijaya sudah tidak bisa duduk dengan tenang. Robi sudah kehilangan kabar selama 5 hari. Awalnya, Timothy dan yang lainnya masih penuh harapan. Namun, harapan mereka berangsur-angsur berkurang. Hingga saat ini, harapan mereka itu sudah sirna sepenuhnya. Apakah masih belum ada kabar? Tanya Timothy dengan ekspresi masam. Bab 1201, menghilang. Tuan Muda Timothy, belum. Jawab seorang pemuda yang berada di bawah panggung dengan gemetar. Brengsek! Brengsek! Timothy tiba-tiba berjalan maju dan menendang pemuda itu hingga tergeletak. Kemudian, dia lanjut menendang pemuda itu dengan kuat. Tidak berguna! Kalian semua tidak berguna. Dasar brengsek. Kalau Robi berani kabur dengan mengambil uangku, aku pasti akan mengejarnya sampai ke ujung dunia dan membunuhnya. Saat ini, Timothy bagaikan orang gila yang tidak berhenti berteriak di dalam ruang tamu. Dia juga tidak berhenti menendang wajah pemuda itu. Dia seolah-olah sedang melampiaskan seluruh keluh kesahnya pada pemuda itu. Semua orang dari keluarga cabang Wijaya yang duduk di sekitar malah sudah terbiasa akan sifat Timothy. Sifat Timothy sekarang sudah berubah menjadi sangat kejam. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan langsung marah besar, memaki dan bahkan memukul bawahannya. Kalau ada orang yang berani membujuknya, orang itu juga akan dihajar oleh Timothy. Lagi pula, semua orang sebenarnya sudah menganggap Timothy sebagai kepala keluarga Wijaya.
Timothy sudah memegang kekuasaan sebagai kepala keluarga, jadi tidak ada orang yang berani menentangnya. Hari ini, amarah Timothy jelas sudah mencapai puncaknya. Beberapa menit kemudian, dia bahkan masih belum berhenti memukul pemuda itu. Timothy baru berhenti setelah wajah pemuda itu sudah berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Kemudian, Timothy menendang pemuda itu ke samping. "Huff! Huff!" Timothy mengatur napasnya sebelum kembali duduk di kursi. Wajahnya sangat muram seolah-olah semua kekesalannya akan meluap keluar. Saat ini, orang keluarga cabang Wijaya yang lain juga mengerutkan alis pertanda gelisah. Tidak peduli apakah Robi masih hidup atau mati, dia juga harus memberi kabar, bukan? Namun saat ini, mereka sama sekali tidak menerima satu kabar pun dari Robi. Bagaimana mungkin mereka bisa tenang? Mereka sama sekali tidak mengetahui situasi di kota makmur. Jadi saat ini, mereka bagaikan sekelompok lalat tanpa kepala yang tidak memiliki petunjuk apapun. "Aku akan menelpon orang dari keluarga Arden itu." Setelah terdiam untuk waktu yang cukup lama, Timothy langsung mengeluarkan ponselnya. Meskipun orang yang lain memiliki pendapat yang berbeda, mereka juga tidak berani menghentikan Timothy yang kejam. "Timothy, keluarga Arden bukanlah mata-mata kita. Kelakuanmu ini akan terlihat sangat tidak sopan," kata ayahnya Timothy sambil mengerutkan alisnya. "Tidak bisa. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi." Timothy tidak mendengar nasihat ayahnya dan langsung menelpon Stefan. Panggilan pertama itu langsung diputuskan oleh Stefan. Timothy tertegun beberapa saat. Kemudian, dia masih belum putus asa dan kembali menghubungi Stefan. Kali ini, telepon berdering sebanyak 8 kali sebelum Stefan mengangkatnya. "Bukankah aku sudah pernah memberitahumu untuk tidak menelponku kalau tidak ada masalah?" tanya Stefan dengan kesal. Akhir-akhir ini, kehidupan Stefan juga tidak tenang. Jadi, mana mungkin dia memiliki waktu untuk mengurus masalah Timothy. "Begini, Paman Stefan. Saya sedang menghadapi sebuah masalah besar dan tidak mempunyai pilihan lain selain menghubungi Anda. Hal ini berhubungan dengan nasib keluarga Wijaya. Jadi, maafkan saya yang sudah mengganggu Anda." Saat menghadapi Stefan, perilaku Timothy pun berubah drastis. Dia bicara dengan penuh hormat. Orang keluarga cabang yang berada di sekeliling Timothy juga memusatkan perhatian mereka dan tidak berani bernapas karena takut akan mengganggu Stefan, si tokoh besar itu. Mereka pasti tidak menyangka bahwa Valentino sudah pernah bertemu dan bahkan berani mengucapkan kata-kata yang arogan pada tokoh besar yang mereka puja-puja itu. Ketika mendengar Timothy mengatakan masalah ini berhubungan dengan nasib keluarga Wijaya, Stefan pun tertegun sejenak, lalu bertanya, "Ada masalah apa?" Bagaimanapun juga, keluarga Wijaya di kota Kama masih bisa memberinya sedikit bantuan. Jadi, untuk sementara dia masih belum berencana untuk melepaskan keluarga Wijaya. "Paman Stefan, Anda mempunyai informasi yang luas di kota makmur. Jadi, saya ingin mencari tahu tentang seseorang. Apakah ada orang bernama Valentino yang muncul di kota makmur dalam beberapa hari ini?" Timothy mengontrol kecepatan bicaranya dan bertanya dengan hati-hati. Stefan tidak segera menjawab pertanyaannya itu, dia malah terdiam. Kalau Timothy menelponnya 3 hari yang lalu, dia pasti akan segera menjawab tanpa ragu bahwa dia tahu mengenai Valentino. Namun sekarang, Almo sudah menjelaskan, bahkan keluarga Arden juga tidak boleh ikut campur dalam masalah Valentino. Jadi, sebelum Stefan dapat menyelidiki Valentino secara menyeluruh, dia tidak berani bertindak gegabah. Melihat Stefan yang tidak menjawab pertanyaannya, Timothy awalnya terbengong. Kemudian, dia langsung mengerti dan berkata, "Paman Stefan, dia mungkin menggunakan nama Lano. Apakah Anda pernah mendengarnya?" Setelah Stefan tersadar, dia pun menjawab dengan acuh tak acuh. "Aku tidak pernah mendengar nama itu. Bolehkah aku meminta tolong pada Anda untuk lebih memperhatikannya dan memberitahu saya kalau Anda mendengar kabar tentang orang itu?" tanya Timothy dengan suara yang kecil. "Memangnya aku bekerja untuk keluarga Wijaya?" cibir Stefan.
Bukan begitu. Aku mengerti, Paman Stefan. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Sebenarnya Timothy masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia malah menutup mulutnya. Setelah Stefan menutup teleponnya, Timothy baru berani meletakkan ponselnya dengan pelan. Ayahnya Timothy buru-buru bertanya, "Bagaimana? Robbie pasti sudah menghilang. Selain itu, orang keluarga Arden itu bilang kalau dia tidak pernah mendengar nama Valentino ataupun Lano." Timothy mengerutkan alisnya. Semakin dipikirkan, dia semakin merasa kebingungan. Tommy sudah berada di kota makmur selama ini. Bagaimana mungkin dia diam saja? Itu sangat berbeda dengan cara kerjanya. Tetua pertama mengulurkan tangan untuk mengusap dagunya. Namun, Timothy tersenyum sinis dan tidak dapat menahan diri untuk mencibir. Tommy memang memiliki kemampuan. Dia bahkan bisa hidup dengan baik di kota Neo dan kota Vero. Hanya saja, mana bisa kota makmur dibandingkan dengan kota-kota kecil itu? Coba kamu lihat dia bisa bertahan berapa hari di kota makmur. Bahkan kita tidak tahu bagaimana dia akan mati. Timothy tersenyum sinis dan menghina. Meskipun Valentino sangat kuat, dia juga tidak berani terlalu sombong di kota makmur. Timothy sangat yakin akan hal itu. Apa yang dikatakan Timothy benar. Tommy pasti tidak akan berani bertindak arogan di kota makmur. Jadi, tidak heran kalau dia tidak terkenal. Saat ini, banyak orang keluarga cabang Wijaya setuju akan kata-kata Timothy. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak mempunyai informasi apapun. Tetua ketiga juga mengerutkan alisnya. Aku akan mengutus seseorang ke kota makmur malam ini untuk mencari informasi di sana. Aku ingin tahu sampai kapan Tommy akan terus bersembunyi. Dengus Timothy dan membuat sebuah keputusan. Anggota kita tidak bisa keluar masuk kota makmur. Tetua pertama langsung membantah ide itu. Aturan itu kaku, sedangkan manusia itu fleksibel. Kita tidak punya cara lain lagi sekarang. Timothy sama sekali tidak mendengar pendapat orang lain dan langsung membuat keputusan. Saat semua orang sudah bubar, Timothy hanya menyuruh orang yang bertanggung jawab atas kota Neo untuk tinggal di ruangan itu. Kak Timothy, Hendrik pergi mengunjungi Mary beberapa hari yang lalu. Setelah itu, semua penjaga Mary pun langsung diganti pada hari itu juga. Menurutmu, apakah mungkin wanita itu sudah membeberkan tentang kita? Anak dari keluarga cabang Wijaya itu terlihat sedikit gugup. Timothy mengetuk meja dengan jarinya, lalu berkata, "Tidak mungkin. Ini adalah masalah besar. Kalau Tommy mengetahui tentang hal ini, dia pasti akan langsung meninggalkan kota makmur. Baguslah kalau begitu, baguslah." Anak keluarga cabang itu segera mengangguk. Bab 1202, Kesempatan yang Langka. Kita lupakan soal Mary dulu. Coba pikirkan cara agar orang-orang pihak kita bisa masuk ke dalam anggota inti asosiasi Valentino Empire. Menangkap ikan besar dengan jaring yang lebar, baru bisa mendapatkan ikan besar. Timothy memicingkan matanya dengan sinis. Betul. Anak-anak keluarga cabang melaksanakan perintah sesuai dengan rencana Timothy. Kota Neo, Penthouse Villa Cloud. Hari ini adalah kali pertama Hendrik datang ke sini sejak Valentino meninggalkan kota Neo. Selain itu, Angel yang menyuruh Hendrik datang secara pribadi. Di ruang tamu penthouse, Angel yang mengenakan baju tidur velvet pendek yang longgar sedang duduk di sofa, ditemani oleh Jenny dan Caroline di sebelah kanan dan kirinya. Sedangkan ibunya Caroline sedang sibuk di dapur. Hanya mereka berempat yang tinggal di penthouse ini. Setiap hari, Jenny dan Caroline menemani Angel berbincang-bincang untuk mengusir rasa bosan dan mempelajari hal-hal yang harus diperhatikan oleh ibu hamil. Sedangkan ibunya Caroline mendedikasikan diri untuk merawat Angel. Nutrisi makanan Angel diperhatikan dengan sangat cermat. Kehidupan seperti ini memang sederhana, tapi juga cukup santai dan nyaman. Nyonya, apa ada yang bisa kubantu? Hendrik duduk tegak, menjaga jarak dari ketiga wanita tersebut. Pak Hendrik, saya menganggap Anda sebagai seseorang yang lebih tua.
Anda tidak perlu bersikap sesungkan itu. Angel merasa sedikit tidak berdaya. Peraturan tidak boleh dilanggar. Anda adalah nyonya. Walaupun Anda belum menjadi anggota keluarga Wijaya, tapi pasti hari itu akan tiba, kata Hendrik dengan serius. Saat melihat Hendrik tidak bisa dibujuk, Angel hanya bisa pasrah dan langsung bertanya, Pak Hendrik, teh ibuku hari itu. Angel juga baru tahu bahwa Hendrik mengambil teh itu untuk memeriksanya. Dia awalnya tidak ingin banyak bertanya, tapi dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Nyonya, tidak ada apa-apa dalam teh tersebut. Anda tidak perlu khawatir. Tapi untuk berjaga-jaga, sebaiknya Anda tidak memakan makanan dari luar. Alangkah baiknya juga kalau Anda tidak turun gunung, ujar Hendrik dengan jujur. Haf! Angel dan Jenny menghela napas panjang secara bersamaan. Ketakutan yang ada di dalam hati mereka akhirnya menghilang. Setidaknya, Mary tidak menyerang mereka. Hal itu sudah sangat memuaskan bagi mereka. Kalau tidak, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana caranya menghadapi ibu ini. Syukurlah kalau tidak ada apa-apa. Bagaimana kabar ibuku? Angel lanjut bertanya. Dia bilang dia tidak menyukai para satpam dan orang yang mengantarkannya makanan. Jadi, saya mengganti semua orang itu. Jawab Hendrik sambil mengangguk. Baiklah, selama hal yang diminta olehnya masih masuk akal, penuhilah permintaannya. Angel menghela napas pelan. Hendrik tidak banyak bicara, tapi di benaknya, dia sedang memikirkan percakapannya dengan Mary pada hari itu. Dari perawakan Mary, sepertinya ada sesuatu yang Mary sembunyikan darinya. Namun, Mary tidak mau banyak bicara. Hendrik juga tidak mungkin menggunakan metode penyiksaan padanya. Jadi Hendrik hanya bisa mengesampingkan hal ini untuk sementara waktu. Selain itu, persoalan Mary yang meminta untuk mengganti orang juga membuat Hendrik merasa sedikit waspada. Mary sama sekali tidak memiliki alasan untuk mengganti orang. Untuk berjaga-jaga, beberapa hari ini, Hendrik diam-diam menyelidiki kelompok orang-orang terakhir yang menjaga Mary. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Hendrik sudah hidup selama ini. Hal apa yang tidak pernah dia jumpai? Tindakan pencegahan itu harus tetap ada. Pak Hendrik, bagaimana situasi asosiasi Valentino Empire sekarang? Angel kembali bertanya. Nyonya, Anda tidak perlu khawatir. Semuanya baik-baik saja di sana. Anda hanya perlu menjaga kandunganmu dengan tenang. Urusan Tuan Muda Valentino seharusnya sebentar lagi akan selesai. Kalian akan segera bersatu kembali. Hendrik berkata dengan penuh harapan. Sebenarnya, dia tidak mengutarakan kalimat terakhir itu. Ketika Valentino kembali, dia pasti akan kembali dengan kabar baik. Saat itu tiba, Valentino tidak hanya akan bersatu kembali dengan Angel, tapi juga akan memenuhi janji awalnya untuk menikahi Angel di Pulau Waya keluarga Wijaya. Valentino akan menuliskan nama Angel ke silsilah keluarga Wijaya, menjadikan Angel sebagai anggota keluarga Wijaya sepenuhnya. Kota makmur. Saat hari menjelang malam, Addison mendatangi Valentino. Addison melaporkan pekerjaannya pada Valentino terlebih dahulu, lalu bertanya, Tuan Valentino, apa kamu ada urusan nanti malam? Kenapa? Apa ada sesuatu? Tanya Valentino. Addison berpikir sejenak, lalu membuka amplop dokumen di hadapannya lagi. Tuan Valentino, urusan itu tidak mendesak. Mari kita lihat situasi kita sekarang, ada 2 jalan yang bisa kita tempuh. Aku akan menganalisisnya terlebih dahulu. Tolong lihat apakah hasil analisisku benar atau tidak. Ujar Addison sambil mengeluarkan secari kertas A4. Oke, coba jelaskan. Valentino menganggukkan kepalanya. Jalan pertama, kumpulkan semua kekuatan yang kita miliki sekarang untuk melawan keluarga Arden. Walaupun kita belum tentu menang, bahkan jika kita kalah, kita tidak akan kalah telak. Saat mendengar ini, Valentino mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan jalan kedua? Jalan kedua, kita tidak perlu pergi ke keluarga Arden untuk menghabiskan waktu. Kita tinggal ciptakan kekuatan tingkat atas yang sebanding atau bahkan melampaui keluarga Arden, sesuai dengan rencana awalmu.
Saat itu tiba, selama kita berkembang menjadi cukup kuat dan mempunyai hak suara yang cukup kuat di kota makmur, bahkan keluarga Arden juga tidak ada apa-apanya bagi kita. Selain itu, aku juga percaya kalau Tuan Valentino pasti punya kemampuan seperti ini. Addison menyatakan kedua analisanya dengan sangat serius. Sebelum Valentino sempat bertanya, Addison langsung berkata, "Tentu saja, kelebihan dari jalan pertama adalah kita dapat menghemat waktu. Selama kamu bersedia, kita bisa langsung menyerang keluarga Arden dan memulai perang sekarang juga. Sedangkan, kelebihan dari jalan kedua adalah lebih aman dan juga memberikan keuntungan yang besar bagi masa depan asosiasi Valentino Empire. Bagaimanapun juga, fondasi yang kita bangun di sini pasti akan memberikan bantuan yang besar untuk kita. Tapi, jalan kedua pasti akan memakan lebih banyak waktu. Lagi pula, perkembangan juga akan membutuhkan waktu." Jelas kalau Addison telah membuat analisis yang menyeluruh. Hanya dengan beberapa kalimat, dia menganalisis dengan jelas kelebihan dan kekurangan dari kedua jalan tersebut. Setelah mempertimbangkannya dengan cermat, Valentino berkata, "Aku sudah menunggu begitu lama, menunggu sebentar lagi juga tidak masalah. Kalau kita bisa menggunakan sedikit waktu untuk mendapatkan hasil yang lebih terjamin, aku bersedia menunggu beberapa hari lagi." Walaupun Valentino sudah mendapat kekuatan secara bertahap di kota makmur, dia sekarang tetap tidak berani lengah. Salah satu langkah saja kemungkinan akan membuatnya kehilangan segalanya. Oleh karena itu, saat Valentino tidak terlalu yakin, dia tidak berani mengambil keputusan dengan terburu-buru. Mencegah lebih baik daripada mengobati. "Baik, Tuan Valentino, aku sudah mengingatnya. Aku akan bekerja sama dengan Tuan Jackson untuk menyelesaikan hal ini secepat mungkin." Tanpa berbasa-basi lagi, Addison langsung menyetujuinya. Valentino mengangguk pelan, lalu bertanya, "Tadi kamu bilang malam ini ada apa? Jadi begini, Tuan Valentino, kalau kamu tidak ada urusan, ayo pergi ke acara lelang bersamaku. Kesempatan ini benar-benar langka," kata Addison dengan sangat serius. Bab 1203, Bantuan yang datang tepat waktu. Tampak jelas, masalah ini sangatlah penting. "Jam berapa?" tanya Valentino. "Jam 8 malam. Kita bisa makan malam dulu, tidak akan terlambat," jawab Addison dengan cepat. "Oke, kita makan dulu. Nanti malam, kita pergi bersama-sama," jawab Valentino langsung. Pada malam hari, pukul 8:20. Setelah Valentino dan Addison selesai bersiap-siap, mereka langsung beranjak menuju lokasi konferensi penawaran. Di dalam perjalanan, setelah dijelaskan Addison, akhirnya Valentino pun mengerti betapa pentingnya konferensi penawaran ini. Barang yang akan dilelang kali ini adalah perebutan hak kepemilikan sebidang tanah di kota makmur. Katanya memang sebidang tanah, tapi sebenarnya itu adalah sebuah kawasan komersial mewah yang sudah selesai dibangun. Kawasan ini mencakup area yang sangat luas dan terletak di pusat kota makmur. Di kota makmur, setiap inci tanahnya sangat berharga, entah berapa tinggi nilai sebidang tanahnya. Hal yang paling utama adalah di beberapa tempat, kita tidak akan bisa mendapatkan tanah hanya dengan memiliki uang saja. Selain uang, seseorang juga harus memiliki kekuasaan yang cukup besar. Kepentingan dan kekuasaan yang terlibat di dalam kawasan komersial itu sangatlah rumit. Beberapa orang di lingkaran pebisnis kota makmur mengatakan, memenangkan kawasan komersial tersebut sama dengan menguasai benteng ekonomi dan menjadi raja bisnis di kota makmur. Ucapan itu bukanlah omong kosong. Di medan perang, terdapat benteng militer. Di dalam pusat perbelanjaan juga sama, pasti terdapat toko unggulan. Apalagi, kawasan komersial ini mencakup semua toko-toko unggulan yang ada di kota makmur. Terdapat banyak industri perusahaan yang tersebar di kawasan tersebut. Siapapun yang mengendalikan kawasan komersial ini, maka dia adalah orang yang memiliki hak bicara atas kawasan tersebut. Dapat dibayangkan bukan, seberapa besar keuntungan tersebut? Dulu, demi memperjuangkan hak kepemilikan kawasan komersial tersebut, ada yang bersaing secara terang-terangan. Entah sudah berapa banyak perusahaan yang bangkrut akibat persaingan tersebut. Kemudian,
Demi menjaga ketenangan, petinggi di atas mengambil kembali hak kepemilikan kawasan dan menyimpannya sendiri. Namun, entah apa yang terjadi selama 2 hari ini. Petinggi di atas malah mengumumkan akan diadakan pelelangan dan tanah itu akan dimenangkan oleh penawar tertinggi. Dalam sekejap, kota makmur pun gempar. Para penguasa yang kaya dan berkuasa pun tidak bisa tinggal diam. Mereka mulai mengumpulkan harta dan bersiap-siap mengerahkan upaya terbaik di konferensi penawaran. Tuan Lano, kawasan komersial ini benar-benar memiliki status yang sangat tinggi. Asalkan bisa memenangkan kawasan komersial dan menjadikannya aset kita, kelak kita bisa mengembangkannya. Sampai itu terwujud, maka... Addison sangat bersemangat. Dia hampir kehabisan napas. Apakah tidak berlebihan? Valentino tidak bisa berkata-kata. Bukankah hanya sebuah kawasan komersial biasa? Aduh, Tuan Lano, Anda jangan bersikap acuh. Kawasan komersial ini adalah sebuah kesempatan yang sangat menjanjikan. Ada banyak perusahaan terkenal, bahkan grup multinasional yang ingin menduduki posisi ini. Apakah Anda bisa membayangkannya? Kalau semua kawasan ini menjadi milik Anda yang berhak memutuskan perusahaan apa yang berhak menempati posisi di mana. Hingga saat itu tiba, bukankah orang-orang itu harus menghormatimu agar bisa bertahan hidup? Uang nomor 2, yang utama adalah kedudukan. Apalagi, ini baru satu aspek. Addison sama sekali tidak ragu kalau kawasan komersial itu bisa memberikan kekuatan yang besar. Siapapun yang berhasil menguasainya, status mereka akan melonjak naik dan memiliki kedudukan yang penting di kota makmur. Valentino mengetuk pelan sandaran tangan, lalu berkata, "Sepertinya aku memahami maksudmu. Benar. Tuan Lano, tidak peduli apakah 3 keluarga kecil maupun grup global, mereka hanya bisa dianggap sebagai bantuan. Kalau Anda bisa memenangkan kawasan komersial, itu adalah fondasimu yang sebenarnya." Addison menganggukkan kepala. Baiklah, kita lihat saja. Kita harus mendapatkan kawasan komersial itu. Valentino melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Memangnya, berapa banyak uang yang dia miliki? Sesungguhnya, Valentino sendiri juga tidak tahu. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah sebuah masalah. Tuan Lano, ada banyak orang hebat yang tersembunyi di kota makmur. Orang yang terlihat biasa saja, kemungkinan adalah konglomerat besar. Kita tidak boleh meremehkannya. Addison mengingatkan. Valentino menganggukkan kepala pertanda mengerti. Sebenarnya aku masih tidak mengerti. Demi mengambil kembali semua hak kepemilikan kawasan komersial, petinggi di atas tidak segan menyinggung banyak orang. Tapi setelah mendapatkannya dengan susah payah, dia malah mau melelangnya? Bukankah ini namanya mencari masalah? Addison menepuk dahinya. Dia tidak mengerti. Pada waktu itu, siapa yang telah mengambil seluruh hak kepemilikan? Valentino menyipitkan matanya. Siapa lagi? Tentu saja keluarga Yuanda. Selain mereka, tidak ada yang memiliki keberanian sebesar itu dan mengambil risiko hingga menyinggung banyak orang dan secara paksa mengambil kembali hak kepemilikan kawasan komersial. Bagaimanapun juga, kawasan ini adalah sebidang tanah yang sangat berharga, tapi juga sebuah persoalan yang rumit. Kalau tidak memiliki kekuasaan, diberikan secara gratis pun belum tentu ada yang berani menerimanya. Begitu mendengar ucapan Addison, tiba-tiba sebuah pemikiran melintas di dalam benak Valentino. Valentino seolah menyadari sesuatu, tapi dia juga tidak memahaminya secara keseluruhan. Keluarga Yuanda, gumam Valentino. Tepat di saat Valentino perlu melakukan langkah yang besar untuk membantu meningkatkan kedudukannya di kota makmur, keluarga Yuanda membuang hartanya yang begitu berharga. Langkah yang dilakukan oleh keluarga Yuanda memberikan bantuan di saat yang tepat kepada Valentino. Valentino bahkan berpikir kalau keluarga Yuanda sengaja melakukan ini demi dirinya. Namun, Valentino dibuat tertawa oleh pemikirannya sendiri. Keluarga Yuanda tidak mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Valentino. Mereka juga tidak memiliki hubungan yang akrab. Untuk apa keluarga Yuanda melakukan ini demi dirinya? Mungkin hal ini hanya kebetulan. Namun,
konferensi penawaran yang diadakan oleh keluarga Yolanda kali ini benar-benar sangat penting bagi Valentino. Aku perkirakan, konferensi penawaran hari ini pasti akan berlangsung dengan sangat sengit. Ada pepatah yang mengatakan, bagi yang memenangkan kawasan komersial, mereka akan menguasai kota makmur. Meskipun terlalu arogan, kekuatan dan kekuasaan kawasan komersial bukanlah sebuah bisnis sederhana. Semakin dekat dengan lokasi konferensi penawaran, Addison semakin bersemangat. Valentino duduk di kursi belakang sambil mengetuk pelan sandaran kursi dengan jarinya dan memejamkan mata. Dia harus memenangkan kawasan komersial yang paling mewah di kota makmur. Hotel Medellin. Hotel Medellin adalah salah satu dari beberapa hotel bintang 6 di kota makmur yang kemewahannya membuat orang tercengang. Bangunan hotel ini sangat mewah, berjumlah 30 lantai dengan tinggi hampir mencapai 100 meter. Hari sudah gelap, dinding di luar hotel dipenuhi dengan cahaya lampu neon yang bersinar cerah. Terkadang, cahaya lampu tampak seperti seekor burung bangau yang melebarkan sayapnya, tapi ada kalanya juga tampak seperti ombak, berwarna-warni dan berubah bentuk. Halaman parkir yang ada di depan pintu dipenuhi dengan mobil mewah seharga miliaran. Di seluruh tempat parkir, tidak ada satupun mobil yang harganya di bawah 2 miliar. Namun, sepertinya memang kurang cocok kalau mengendarai Centena seharga 200 juta ke tempat yang sangat mewah ini. Valentino dan Addison tiba. Kemudian, di bawah tuntunan Addison, mereka berdua langsung beranjak menuju lift VIP dan duduk di aula perjamuan yang terletak di lantai paling atas. Aula ini dapat menampung ribuan orang di saat bersamaan. Saat ini, tampak seperti sedang diadakan acara pesta besar di tempat ini. Bab 1204, sadar dengan identitasmu sendiri. Di samping ruang perjamuan yang besar ini, masih ada satu ruang perjamuan lagi yang berukuran lebih kecil, tapi ruangan itu lebih mirip seperti ruang duduk-duduk. Pada saat ini, di ruang perjamuan yang berukuran lebih kecil itu, ada 100 orang lebih yang sedang duduk-duduk bersama dan ada juga yang berdiri. Kalau dilihat dari penampilannya, mereka semua terlihat seperti orang sukses. Cara berbicara mereka terlihat sangat elegan. Sebagian besar dari mereka sudah berusia parubaya, tapi juga ada beberapa anak muda. Mereka pasti datang ke sini karena diajak oleh keluarga mereka. Tuan Lano, konferensi penawaran masih belum dimulai. Ayo kita keluar dulu untuk mencari tempat duduk dan beristirahat sebentar. Saat mengatakan ini, Addison sudah bersiap untuk mencari tempat duduk di luar. Kamu tidak menyapa para pebisnis yang kamu kenal terlebih dahulu? Tanya Valentino dengan santai. Tidak perlu. Sebagai anggota asosiasi Valentino Empire, mereka tidak memenuhi syarat untuk aku sapa. Selain itu, aku ini orang yang cenderung pasif. Aku tidak ingin mendebatkan sesuatu dengan orang lain. Lagi pula, aku hanya seorang pendatang di sini, mereka mungkin akan memandang rendah aku. Kalau dulu, aku masih bisa menahannya, tapi sekarang Tuan ada di sini, jadi aku tidak ingin melakukan itu lagi. Jelas Addison kepada Valentino. Baguslah kalau begitu. Valentino mengangguk. Kalau tidak, saat kamu berniat untuk menginjak-injak mereka nanti, kamu malah merasa tidak enak dan akhirnya tidak jadi melakukannya. Haha, iya, Tuan Lano benar. Addison tertawa lepas, seolah di sana tidak ada siapa-siapa lagi selain mereka berdua. Semua orang mengobrol dengan suara yang pelan, tapi Valentino dan Addison mengobrol dan tertawa dengan keras. Hal ini membuat beberapa orang menatap ke arah mereka sambil mengerutkan kening. Namun, Valentino sama sekali tidak memedulikan tatapan orang-orang yang tertuju ke arahnya. Hidup hanya sekali, kita bebas melakukan apapun yang kita sukai. Untuk apa memedulikan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita? Tuan Lano, anggur merek apa yang Tuan suka? Jelas sekali bahwa Addison sangat familiar dengan tempat ini. Dia langsung mengajak Valentino berjalan ke meja tempat anggur diletakkan. Aku suka merek apa saja. Valentino mengangguk, kemudian mengambil segelas anggur dan menggoyangkannya dengan lembut di tangannya. Bu! Pada saat ini, Valentino tiba-tiba ditabrak oleh seseorang dari belakang.
Kalau Valentino tidak mempunyai keseimbangan yang bagus, anggur di tangannya pasti sudah tumpah hingga mengenai pakaiannya. Valentino mengerutkan keningnya, setelah itu dia langsung berbalik badan. Aduh, apa kamu tidak punya mata? Sebelum Valentino sempat berbicara, seorang gadis yang mengenakan gaun malam berbicara terlebih dahulu kepadanya dengan ketus. Hei, gadis kecil, apa maksudmu? Jelas-jelas kamu yang menabrak. Sebelum Addison selesai berbicara, Valentino langsung melambaikan tangannya untuk menghentikan Addison. Valentino mengenal gadis ini. Kalau tidak salah ingat, gadis ini bernama Valerie Sullivan. Dia adalah temannya Jesslyn. Waktu itu, Jesslyn juga mengatakan bahwa gadis ini adalah sahabat terbaiknya. Namun, saat Jesslyn lupa membawa kartu ATM-nya malam itu, Valerie tidak mau meminjamkan uang sepeser pun kepada Jesslyn. Kenapa melihatku seperti itu? Apa kamu tidak pernah melihat seorang wanita? Valerie melirik Valentino dengan sinis sambil membusungkan dadanya dengan sengaja. Bagian dada pada gaun malam yang dia kenakan sangat terbuka, hal ini saja sudah cukup menarik perhatian. Ditambah lagi sekarang dia malah membusungkan dadanya. Tindakannya ini semakin memancing perhatian banyak orang. Aku pernah melihat wanita, tapi aku belum pernah melihat wanita yang isian silikon payudaranya tidak sama. Ukuran yang sebelah kiri lebih besar dari yang sebelah kanan. Ucap Valentino dengan santai sambil melirik ke arah dada Valerie. Kamu! Valerie tertegun sejenak. Setelah itu dia langsung menutupi dadanya tanpa sadar. Valerie benar-benar tidak menyangka kalau Valentino bisa mengetahui bahwa dirinya memasang silikon pada payudaranya. Bahkan, Valentino juga mengatakan bahwa ukuran kedua payudaranya tidak sama. Valerie kesal setengah mati, dia berkata dengan ketus. Kami sudah tahu kalau saat berada di hotel malam itu, kamu menyuruh seseorang untuk membantumu bersandiwara. Kamu mau terus bersandiwara sampai kapan? Valentino mengelus-elus ujung hidungnya sambil berkata dengan nada main-main. Aku rasa Filbert tidak memberitahumu soal dirinya yang dipukuli, ya? Filbert? Memangnya hal itu ada hubungannya denganku? Sekarang dia sudah bukan siapa-siapaku lagi. Jawab Valerie sambil menyeringai. Valentino melirik Valerie sekilas. Sepertinya Valerie sudah menemukan pendukung lain yang jauh lebih hebat. Valerie, ada apa ini? Pada saat ini, seorang pria paruh baya berambut klimis berjalan menghampiri Valerie. Pria paruh baya itu mengenakan setelan jas yang dilengkapi dengan dasi, sepatu kulit dan jam tangan Vacheron Constantin yang berkilau di pergelangan tangannya. Ayah, dia adalah orang yang aku ceritakan pada ayah waktu itu. Dia ini orang yang menghancurkan persahabatanku dengan Jesslyn. Jelas Valerie kepada pria paruh baya itu sambil mengerutkan bibirnya dengan kesal. Begitu mendengar ini, Samuel Sullivan, ayahnya Valerie, langsung mengerutkan keningnya. Tadinya, Valerie sangat dekat dengan Jesslyn. Bahkan, Samuel juga berharap Valerie bisa dekat dengan keluarga Arine. Namun, hubungan Valerie dengan Jesslyn malah dihancurkan oleh Valentino. Hal ini membuat Samuel menyimpan kebencian terhadap Valentino. Samuel menatap sekilas ke arah Valentino. Setelah itu, dia menatap ke arah Valerie dan berkata, Sudahlah, kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk orang yang tidak penting. Addison langsung melangkah maju, kemudian berkata sambil menunjuk-nunjuk wajah Samuel. Samuel Sullivan, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu di hadapan Tuan Lano. Addison mengatakan ini dengan volume yang sangat keras. Dalam sekejap, tatapan semua orang langsung tertuju ke arahnya. 100 lebih konglomerat yang sedang berada di kota makmur langsung menatap ke arah Addison dan yang lainnya. Beberapa dari mereka ada yang menghadiri pesta ulang tahun Tuan Besar Winsley waktu itu, jadi mereka mengenali Valentino, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Realitas yang ada di masyarakat adalah semua orang hanya sibuk mengurusi urusan masing-masing. Mereka mana punya waktu untuk mengurusi urusan orang lain? Addison? Samuel menatap ke arah Addison,
Dia terlihat sedikit bingung sekaligus terkejut. Addison adalah orang yang sangat sopan dan ramah. Dia tidak pernah berdebat dengan orang lain. Oleh karena itu, sikapnya saat ini benar-benar membuat banyak orang terkejut. Kenapa menatapku seperti itu? Aku sedang bertanya padamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu bersikap searogan ini. Addison melangkah maju lagi. Kali ini, jarinya hanya berjarak kurang dari 10 cm dari wajah Samuel. Samuel benar-benar terkejut, bahkan sorot ketakutan sempat melintas di matanya. Bagaimanapun juga, koneksi yang dimiliki oleh Addison jauh lebih luas dan lebih kuat dibanding koneksi Samuel yang notabene hanya seorang pengusaha di kota makmur. Apa yang kamu lakukan? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Valerie melangkah maju, kemudian menepis tangan Addison yang berada di depan wajah ayahnya sambil berteriak. Kamu pikir sekarang ini perusahaan kami takut padamu? Begitu mendengar ini, Samuel baru tersadar dari lamunannya. Rasa takut yang semula ada di hatinya langsung menghilang seketika. Kalau dulu, perusahaan Samuel memang sama sekali tidak berarti di hadapan Addison. Namun sekarang, Samuel sudah bukan lagi Samuel yang dulu. Addison, kamu hanyalah seorang pendatang yang luntang-lantung di kota makmur. Distrik bisnis pusat kota makmur berbaik hati dengan membiarkanmu bekerja di sini. Kamu pikir kamu bisa bersikap semena-mena di kota makmur? Coba beritahu aku, selain uang di dompetmu yang jumlahnya tidak seberapa itu, apa lagi yang kamu punya? Samuel sengaja menanyakan hal ini kepada Addison. Valerie berkata lagi sambil menyeringai. Tidak hanya Addison, kamu juga, Valentino. Apa yang kamu punya di kota makmur? Uang? Di kota makmur ini, ada banyak orang yang punya uang dengan jumlah tak terhitung. Punya uang saja tidak cukup. Sebagian besar orang yang ada di sana setuju dengan perkataan Valerie ini. Karena uang sama sekali tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kekuasaan. Di kota makmur ini, kekuasaan adalah hal yang lebih penting dari apapun. Kamu harus sadar dengan identitasmu sendiri. Mengerti, tidak? Valerie melipat tangannya di depan dada hingga belahan dadanya menjadi semakin terlihat. Bab 1205, tetap harus bertahan meski tidak bisa. Kalau status orang lain tidak tinggi, aku ingin bertanya, lalu apa statusmu? Sesaat berikutnya, Jesslyn melangkah ke dalam aula perjamuan dengan mengenakan sebuah mantel panjang berwarna putih polos. Dia diikuti oleh beberapa orang dari keluarga Arine di sebelahnya. Diko juga ada di antara mereka. Melihat kedatangan keluarga Arine, banyak orang di aula buru-buru bergerak untuk menyapa mereka. Meskipun keluarga Arine lumayan terbelakang, mereka juga merupakan salah satu dari 4 keluarga kecil di kota makmur. Bahkan jika keluarga Arine tidak terlalu hebat, kedudukan mereka masih saja kelihatan tinggi di sana. Walaupun kekuasaan yang dipegang oleh keluarga Arine sudah sangat kecil, mereka masih saja jauh lebih kuat daripada para pengusaha biasa itu. Bahkan Samuel Sullivan pun tidak berani terlalu lancang di hadapan keluarga Arine. Namun, ketika Valerie melihat Jesslyn, dia hanya sedikit terkejut, tapi wajahnya tidak menunjukkan rasa gugup sama sekali. Kepala keluarga Arine, sapa Samuel sambil memberi hormat. Akan tetapi, Diko langsung menoleh ke arah Valentino tanpa melirik Samuel sama sekali dan menyapanya dengan hormat. Tuan Lano. Diko yang bersikap penuh hormat itu membuat banyak orang yang melihatnya kaget. Meskipun ada beberapa orang di antara mereka yang tahu bahwa hubungan Lano dan keluarga Arine cukup baik, dilihat dari sikap Diko, hubungan itu bahkan lebih dari sekadar baik saja. Adegan itu terlihat seperti Diko adalah bawahan Valentino. Banyak orang yang merasa bingung saat ini. Valerie, apa kamu tidak merasa kalau kamu sudah keterlaluan? Jesslyn melirik Valerie dengan ekspresi dingin. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Memangnya kenapa kalau Lano memiliki kalian sebagai pendukungnya? Tanya Valerie sambil memutar bola matanya dengan penuh penghinaan. Kedatangan Jesslyn tidak membuat Valerie bersikap lebih baik, tetapi malah membuatnya semakin kesal.
Kenapa? Maksudmu keluarga kami tidak pantas untuk mendukung Tuan Lano? Atau kamu, Samuel, ingin bertanding dengan keluarga kami? Kali ini, Diko mengambil alih dalam berbicara, lalu bertanya setelah mendengus dingin. Meskipun Diko bersikap rendah hati di hadapan Valentino, bagaimanapun juga, dia adalah kepala keluarga Arine. Dia mempunyai temperamen yang kuat. Begitu Diko berkata seperti itu, banyak orang di sana yang tidak berani berbicara. Tuan Diko, Valerie pasti tidak bermaksud seperti itu. Kamu jangan salah paham. Samuel adalah pengusaha yang pintar, dia tidak akan sembarangan bertengkar dengan orang lain, jadi dia pun buru-buru maju untuk menarik Valerie. Kurasa itu jelas-jelas adalah maksud kalian, Tuan Lano adalah teman baikku. Kalian menghinanya, bukankah itu berarti kalian juga menghina keluarga kami? Kenapa? Walaupun keluarga kami telah kehilangan kekuasaan, masih sangat mudah bagi kami untuk menghadapimu, Samuel. Diko menyilangkan tangannya di belakang punggung, lalu berkata sambil melototi Samuel. Iya. Samuel berkeringat dingin, kemudian terus menganggukkan kepala dan mengiyakan ucapan Diko. Namun, Valerie malah sangat marah dengan sikap Samuel. Ayah, kenapa ayah takut pada mereka? Memangnya apa hebatnya keluarga Arine sekarang? Keluarga Arine memang hebat, tapi apakah kalian lebih hebat dari keluarga Limindo? Apakah kalian lebih hebat dari keluarga Duni? Keluarga Arine adalah yang terlemah di antara 4 keluarga kecil. Dalwi sangat marah dan membentak Diko. Karena sangat marah, belahan dada Valerie berguncang kuat. Memangnya apa hubungan kehebatan keluarga Limindo dan Duni dengan kalian? Tanya Diko dengan ekspresi menghina. Tidak ada apa-apa. Tuan Diko, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Samuel buru-buru memberi isyarat kepada Valerie. Namun, Dalwi tidak menghiraukannya sama sekali dan terus mencibir. Bagi para generasi kedua seperti Valerie, mereka sama sekali tidak tahu apa yang namanya rendah hati dan menghargai orang lain sama karena telah hidup manja sejak kecil. Jesslyn, kamu belum tahu, kan? Keluarga kami sudah melakukan kerjasama besar dengan keluarga Limindo. Ucapan Valerie yang diikuti dengan cibiran itu langsung menarik perhatian banyak orang. Mereka telah bekerja sama dengan keluarga Limindo. Hal itu benar-benar sangat hebat. Pantas saja ekspresi Samuel hari ini terlihat lebih angkuh daripada biasanya, ternyata karena hal ini. Namun, Samuel memang berhak untuk terlihat angkuh setelah berhasil bekerja sama dengan keluarga Limindo. Banyak pengusaha kaya yang bersusah payah ingin memiliki hubungan dengan 4 keluarga kecil di kota makmur, tapi mereka bahkan tidak berhak untuk berkenalan sama sekali. Dalam kerjasama ini, juga ada partisipasi dari keluarga Duni. Haha! Kemudian, Valerie melangkah maju 1 langkah, lalu bertanya dengan angkuh. Kami adalah mitra mereka. Menurutmu, apakah hal ini ada hubungannya dengan kami? Banyak orang yang terdiam. Jika perusahaan Samuel adalah mitra dari keluarga Limindo dan Duni, itu berarti mereka adalah orang yang sepihak. Meskipun mereka tidak menikmati kekayaan dan kesusahan bersama-sama, setidaknya mereka bergerak maju dan mundur bersama-sama. Jadi, hal itu benar-benar berhubungan dengan mereka. Melihat Valerie tidak bisa dihentikan lagi, Samuel pun tidak berkata apa-apa. Ada baiknya juga untuk memberitahu keluarga Arine dan orang-orang di sekitar mereka tentang status mereka sekarang. Samuel tidak percaya bahwa Diko akan terus berani untuk menantang mereka setelah mereka menyebut keluarga Limindo dan Duni. Namun, dia salah. Setelah mendengar ucapan Valerie, Diko bukan hanya tidak merasa gugup sama sekali, dia bahkan tersenyum dengan ekspresi mengejek. Tidak hanya Diko, tapi Valentino, Addison, serta Jesslyn dan beberapa orang keluarga Arine juga menunjukkan ekspresi mengejek. Seolah-olah Valerie yang sedang mengancam mereka saat ini adalah seorang badut di mata mereka. Apakah itu sumber kepercayaan diri kalian? Itulah alasan kalian berani beromong kosong di hadapan Tuan Lano? Diko menyilangkan tangannya di belakang punggung dengan ekspresi mencibir. Kenapa?
Tanya Valerie sambil mengerutkan alis. Valerie awalnya berpikir bahwa Diko akan ketakutan dan menjadi patuh setelah dia menyebut nama keluarga Duni dan Limindo. Namun, dilihat dari sikap Diko saat ini, Diko tidak terlihat ketakutan sama sekali, tetapi malah menjadi semakin meremehkannya. Kenapa? Bahkan kepala keluarga Duni dan Limindo pun harus menyapa Tuan Lanau dengan hormat saat bertemu dengannya. Kalian hanyalah seekor anjing yang mengandalkan kekuatan mereka saja. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk bersikap sombong di hadapan Tuan Lanau? Ucapan Diko membuat ruangan itu menjadi hening. Samuel dan Valerie menjadi semakin marah. Beraninya Diko mengatakan bahwa mereka adalah seekor anjing? Meskipun itu adalah kenyataan, tetap saja itu sangat tidak enak didengar. Bolehkah perkataan seperti itu diucapkan di depan umum? Apakah Tuan Diko sudah gila? Beraninya dia menantang keluarga Duni dan Limindo di depan umum. Ih, kenapa aku merasa sepertinya Tuan Diko sudah mabuk? Tapi wajahnya tidak merah sama sekali. Dia pasti sudah mabuk. Tidak menghormati keluarga Limindo dan Duni adalah tindakan yang bodoh. Bahkan keluarga Arine pun tidak boleh melakukannya. Banyak orang di sekitar mereka mulai berdiskusi. Mereka semua berpikir bahwa ucapan Diko pasti akan membawakan bencana besar bagi keluarga Arine. Samuel menahan amarah di hatinya. Dia memutar bola matanya, kemudian melangkah maju satu langkah. Hai MPH! Tuan Diko, kamu boleh tidak menghormatiku, tapi aku tidak akan tahan melihatmu tidak menghormati keluarga Limindo dan Duni di depan umum. Samuel benar-benar adalah orang yang pintar. Hanya dengan 2 kalimat saja, dia telah mengatakan dirinya seolah-olah hendak melindungi harga diri keluarga Limindo dan Duni. Kamu tetap harus tahan bahkan jika kamu tidak bisa. Di hadapan Tuan Lanau, kamu hanya ada 2 pilihan, yaitu tahan atau berusaha untuk menahannya. Kata Diko sambil mencibir dengan percaya diri. Bab 1206, orang bodoh tidak kenal takut. Bagaimanapun juga, Diko adalah orang yang pernah melihat Almau dan kepala keluarga Limindo berlutut di hadapan Valentino dengan mata kepala sendiri. Oh iya, termasuk keluarga Limindo dan Duni yang kamu katakan, mereka juga harus tahan. Tambah Diko dengan ekspresi mengejek. Apakah kamu berani mengatakan itu di hadapan kepala keluarga Duni dan Limindo? Tanya Samuel sambil menggertakkan giginya. Kenapa tidak? Suruh mereka datang ke sini. Diko benar-benar sangat sombong sekarang. Dia bersikap seolah-olah memiliki kekuasaan yang kuat. Namun, itu bukanlah apa-apa. Karena ada Valentino di belakangnya, jadi dia berani sesombong itu. Samuel menggertakkan giginya lagi, kemudian mengulurkan tangannya dan hendak menelpon kepala keluarga Limindo. Ramai sekali ini. Tuan Almau, kita sudah terlambat. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara dari kejauhan. Begitu semua orang menoleh ke sana, mereka terkejut karena orang tersebut adalah Stanley Limindo, kepala keluarga Limindo. Dia diikuti oleh Kristo di sebelahnya. Sementara di depan Stanley dan Kristo, ada Almau dan juga Rujin. Semua orang di sana terkejut sekali lagi, mereka semua adalah tokoh besar. Tokoh yang sangat terkenal. Jika keluarga Limindo dan Duni dari 4 keluarga kecil bergabung, bahkan jika lawan mereka adalah keluarga Winsley, mereka juga tidak akan kalah. Tuan Almau, Tuan Stanley, kalian telah tiba. Akhirnya kalian telah tiba. Samuel menepuk pahanya, kemudian buru-buru maju untuk menyambut mereka. Valerie juga buru-buru mengikuti Samuel sambil menegakkan tubuhnya untuk mengumbar kecantikan di depan Kristo dan Rujin. Valerie terkadang mengedipkan matanya beberapa kali kepada mereka, bahkan nada bicaranya juga berubah menjadi manja. Jika Valerie mampu memikat hati salah satu dari Kristo dan Rujin, maka dia akan benar-benar menjadi sukses. Sementara itu, pada saat ini, Valentino yang berdiri di belakang Arisen dan para orang keluarga Arine, menyipitkan kedua matanya. Tampaknya datang ke konferensi penawaran ini adalah keputusan yang benar. Kalau tidak,
Para penguasa tertinggi ini pasti akan tidak menghadiri konferensi karena alasan harga diri. Namun sekarang, kedatangan mereka telah membuktikan bahwa mereka juga bisa menurunkan harga diri mereka demi bisnis. "Oh, Direktur Samuel." Stanley melambaikan tangannya pelan, kemudian mengamati seluruh aula perjamuan dengan Almo. Setelah melihat ke sekeliling, Stanley terlihat sedikit kebingungan, tapi dia tidak berkata apa-apa. "Tuan Stanley, ada suatu hal yang harus aku katakan pada Tuan." Samuel membungkukkan tubuhnya dan berkata dengan nada marah. "Apa itu?" tanya Stanley sambil mengerutkan alis. "Ada orang yang tidak menghargai keluarga Limindo dan Duni barusan, bahkan menghina kalian di depan umum. Aku benar-benar tidak tahan dengan sikapnya," kata Samuel dengan serius. "Benarkah?" tanya Almo sambil mengerutkan alis. "Hal ini benar, Tuan Almo. Dialah orangnya." Samuel tidak banyak bicara, dia langsung mengulurkan jarinya untuk menunjuk Diko. "Benar, keluarga Ari inilah pelakunya. Mereka juga mengatakan bahwa kalian berdua harus menghormati Lano saat bertemu dengannya. Bukankah itu sangat lucu?" tambah Valerie. Diko terdiam melihat situasi itu. Meskipun dia adalah bawahan Valentino, dia bukanlah Valentino. Jadi, Diko buru-buru berbalik dan menoleh ke arah Valentino. Para orang keluarga Arini juga segera minggir ke samping untuk menunjukkan keberadaan Valentino. "Aduh, bisa-bisanya aku tidak melihatnya barusan." Almo bergumam pelan, kemudian segera melangkah maju. Almo dan Stanley telah mendengar rumor bahwa Valentino juga akan menghadiri konferensi penawaran ini. Itulah alasan mengapa mereka buru-buru kemari. Namun, mereka tidak menemukan Valentino barusan. Begitu mereka melihatnya sekarang, bagaimana mungkin mereka bisa berdiri diam lagi? "Tuh!" Stanley dan Almo segera tersenyum dan hendak menyapa Valentino. Namun, seseorang bergerak lebih cepat dari mereka. "Lano! Beraninya kamu keluar! Apakah kamu tahu keluarga Limindo dan Duni menandakan apa?" teriak Valerie sambil mengulurkan tangan untuk menunjuk Valentino. Ekspresi Rujin dan Kristo berubah dingin, mereka berdua hendak segera melangkah maju. Namun, Valentino malah memberi tatapan isyarat untuk menghentikan mereka, lalu bertanya dengan santai. "Menandakan apa?" "Menandakan kekuasaan. Kekuasaan yang tertinggi. Kekuasaan yang tidak pernah bisa kamu singgung dan kekuasaan yang hanya bisa kamu pandang dari jauh. Apakah kamu mengerti? Jangan pikir kamu bisa mengandalkan Jocelyn setelah mengenalnya. Apakah kamu tidak malu?" Saat ini, Valerie telah menjadi pusat perhatian semua orang. Pandangan semua orang terfokus padanya. Valerie sendiri juga sangat menikmati perasaan ini. Nada bicara dan sikapnya sangat angkuh seperti seekor angsa yang sombong. Valentino tersenyum, kemudian menggelengkan kepala dan berkata sembari tersenyum. "Dasar tidak berpengetahuan! Sungguh bodoh dan memalukan. Aku memalukan? Orang yang memalukan itu kamu. Di zaman yang materialistis ini, apa hak kamu, seorang warga kota asing, untuk menertawakan orang lain? Apakah kamu tahu apa statusmu? Kalau kamu tidak tahu, aku sarankan kamu untuk berkaca di depan cermin setelah mandi." Setelah Valerie mengatakan itu, para orang keluarga Arine serta keluarga Limindo dan Duni, semuanya terkejut. "Sialan! Wanita itu bodoh sekali! Aku tidak tahan lagi!" Kristo mengutuk dengan keras, kemudian buru-buru melangkah maju dan menampar Valerie. "Biar ku beritahu padamu siapa Tuan Lano itu. Dasar tidak tahu diri. Hak! Hak! Hak!" 3 tamparan berturut-turut mengenai wajah Valerie. Kristo langsung menampar wajah Valerie hingga bengkak, membuatnya sangat terkejut dan ketakutan. Tuan Muda Kristo!" Saat berhadapan dengan Kristo, Valerie langsung memanggilnya dengan nada manja dan sedih.
Kristo melirik telapak tangannya dan merasa jijik karena ada banyak BB krim yang menempel di tangannya. "Beraninya kamu merendahkan orang lain? Memangnya kamu siapa?" Kristo memarahi Valerie, lalu menamparnya lagi dengan kuat. Semua orang sangat terkejut. Apa-apaan ini? Kenapa Kristo tiba-tiba mulai menampar Valerie dengan gila-gilaan? Bukankah mereka baru saja menjadi mitra kerja sama? "Tuan Muda Kristo, aku tidak merendahkanmu. Aku merendahkan Lano, kamu. Diam!" Sebelum Valerie selesai bicara, Kristo langsung menamparnya sekali lagi. Kali ini, Galway memegang wajahnya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Mata Samuel melebar, dia tentu saja merasa sangat marah ketika melihat putrinya ditampar. Namun, di hadapan Kristo, dia terpaksa hanya bisa menahan amarahnya tidak peduli sesedih apapun itu. Samuel memberanikan dirinya untuk maju dan bertanya dengan hati-hati. "Tuan Muda Kristo, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini?" "Sialan! Dasar tidak tahu diri!" Rujin juga melangkah maju dan mendorong Samuel ke samping. Samuel tidak berani bersikap lancang di depan Kristo, apalagi di depan Rujin. Oleh karena itu, setelah didorong oleh Rujin, Samuel juga tidak berani berkata apa-apa lagi. Kedua ayah dan anak itu sangat sombong tadi, tapi sekarang mereka digertak habis-habisan. Bahkan jika penonton di sekitar itu bodoh, sekarang mereka juga telah menyadari bahwa Kristo dan Rujin jelas-jelas sedang berpihak pada Valentino. Orang bodoh tidak kenal takut." Valentino menghela napas pelan, kemudian mengambil gelas anggur dan menyesapnya. "Lano, apa yang kamu tertawakan? Aku rela dipukuli Tuan Muda Kristo. Memangnya siapa kamu?" Galway tiba-tiba menoleh ke samping dan melampiaskan seluruh kekesalannya kepada Valentino.